Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu hadirin jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah, pada Ramadan malam keempat ini kita patut bersyukur karena kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, sehingga dari nikmat kedua itu kita masih bisa dapat hadir ke masjid ini. Bicara mengenai nikmat, sebutlah salah satunya nikmat iman. Walaupun Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, tapi jikalau nikmat iman tidak ada dalam hati Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu belum tentu bisa hadir pada masjid malam hari ini. Dan katakanlah nikmat sehat, memang sudah sewajarnya kita patut bersyukur atas nikmat sehat, karena sudah sama-sama kita ketahui, karena nikmat sehat tersebutlah kita mempunyai banyak impian. Dengan tubuh sehat, sekian banyak impian yang kita inginkan, banyak rencana yang kita ingin dapatkan. Tapi sebutlah ketika Bapak Ibu sakit, keinginan Bapak Ibu hanya satu. Kira-kira kalau sakit, keinginan apa Ibu? Aci saleh sehat. Memang jauh terbalik antara dua sakit dan sehat tersebut. Jadi sudah sewajarnya kita sangat-sangat bersyukur atas nikmat sehat yang kita terima tersebut. Baca caranya kita bersyukur atas nikmat sehat, salah satunya mempergunakan anggota tubuh kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan suci Ramadan, malam yang penuh ampunan. Baik Bapak Ibu hadirin jemaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan membahas kehidupan manusia, yang mana pada zaman saat sekarang ini manusia hidup dalam pusaran arus yang sangat deras, yang mana tolak ukur hidup manusia pada zaman saat sekarang ini tak lain hanya dunia. Sebutlah kecintaan terhadap dunia, apapun itu tujuan kita, dunia. Jadi dalam kegalauan dunia yang zaman saat sekarang ini, tentunya pelan-pelan orientasi kehidupan manusia jadinya berubah, yang mana kehidupan dunia yang seharusnya hanya kita gunakan untuk kehidupan sementara, seakan saat sekarang ini mulai berubah. Kita seakan-akan berpedoman kita hidup di atas dunia ini hanya untuk selamanya, dan seakan akhirat hanya tinggal bahkan terlupakan. Jadi Bapak Ibu, hakikatnya kita sudah sangat-sangat mengetahui dan mengimani bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal abadi selamanya. Mungkin kalau ditanya, kita semua sudah sangat-sangat paham akan hal tersebut. Bahkan anak-anak kita tanyanya di dunia, berapa mau hidup di dunia? Jawabnya sementara. Sedangkan di akhirat kita abadi selamanya. Jadi Bapak Ibu, karena dasar akan hal demikian,
pada kesempatan kali ini saya menyampaikan depan ini tidak lama-lama, hanya sekedar mengingatkan kembali kajian ini adalah kajian yang sudah berulang-ulang, mungkin sudah disampaikan para ulama sebelum saya. Saya beri judul Cinta Dunia Lupa Akhirat. Jadi Bapak Ibu, anak-anak sekalian, cinta dunia adalah penyakit hati yang paling halus. Dunia bisa saja menjadi bermanfaat bagi kita semuanya, juga bisa menjadi tempat yang sangat celaka tentunya. Dunia adalah amanah, tempat kita sementara. Tapi jika dunia sudah melebihi kecintaan kita terhadap Allah, maka ini menjadi tirani hati. Tidak ada keseimbangan kita antara kehidupan dunia dan akhirat. Seakan-akan apa yang kita jadikan dan kita lakukan di atas dunia ini hanya tujuannya hanya untuk dunia. Kita rela melalaikan ibadah demi urusan dunia yang hanya sementara, seperti yang saya sampaikan tadi. Rasulullah juga pernah bersabda, cinta dunia pangkal segalanya kesalahan. Jadi Bapak Ibu, cinta dunia adalah pangkalnya segala kesalahan. Jadi di sini perlu kita sadari, cinta dunia bukan berarti kita hanya menikmati hidup, menjalankan hidup, dan menerima rezeki yang telah kita dapatkan, tapi kedekatan hati kita di dunia ini seakan mengabaikan akidah akhirat. Nah, inilah yang disebut dengan terlalu berlebihan mencintai dunia. Jadi sebagai salah satu contoh bentuk ketertarikan manusia terhadap dunia ini, manusia ini akan lalai terhadap sholatnya karena urusan bisnis, rela menunda zakat demi ekspansi dunia, meninggalkan ibadah karena tenggelam dalam hiburan. Jadi Bapak Ibu, hal tersebut mengingatkan, kalaulah tolak ukur kita, kesuksesan kita semata hanya dunia, harta semata, coba kita baca dalam diri kita sendiri, mungkin tolak ukur kehidupan kita bukanlah Rasulullah, melainkan Fir'aun dan Qarun. Sekali lagi, kalaulah semisalnya tolak ukur kesuksesan yang Bapak Ibu tanamkan dalam hati Bapak Ibu hanya semata urusan dunia, harta, tahta, segala macam jenis kemudahan di atas dunia ini, coba baca lagi di dalam diri Bapak Ibu, mungkinkah tolak ukur atau pedoman Bapak Ibu Rasulullah atau bahkan Fir'aun maupun Qarun? Jadi Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ternyata kalau kita gali lagi dari yang telah saya rangkum berdasarkan sumber-sumber, ada tanda-tanda seseorang terlalu cinta dunia. Salah satunya takut miskin, tapi tidak takut mati dalam keadaan maksiat. Nah, manusia yang seperti ini, dunia menjadi pusat rasa takut dan harapan, bukan Allah semata. Di Bapak Ibu saya ulangi, manusia yang tanda-tanda seperti ini takut miskin, tapi tidak takut mati dalam keadaan bermaksiat. Barangkali kita ada di antara tanda-tanda ini. Mari kita sama-sama periksa diri. Selanjutnya, manusia itu lebih bahagia mendapat harta dari mendapat ilmu dan hidayah. Jadi tolak ukur manusia yang semacam ini, ukuran suksesnya hanya dunia saja, mobil,
harta, rumah, dan berbagai macam kemewahan dan kelezatan dunia lainnya. Lalu apa yang selanjutnya? Manusia tersebut berpikir jangka pendek, lupa perhitungan akhirat. Jadi manusia tersebut hanya berpikir untuk hari ini, tidak ada berpikir untuk hari esok. Yang ada di pikirannya cuma dunia dan dunia. Jadi manusia yang seperti ini telah berpikir seakan-akan kegalauan hidupnya hanya dunia saja. Dan semoga tanda-tanda ini bukan ada sama kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hadirin semuanya yang dirahmati Allah, apa dampak fatalnya? Dampak fatal lupa akhirat, tentunya manusia lupa akan tujuan hidup. Kita lupa akhirat berarti kita lupa hakikat kita diciptakan, padahal telah Allah sampaikan dalam surah Az-Zariyat, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah